Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Isburningsi. Ya, saya salah satu pengajar di Desain Komunikasi Visual Universitas Indraprasta PGRI. Ya, mungkin di antara Anda ada yang kenal saya, termasuk ada salah satu mahasiswa bimbing akademik saya ya. Andrean, mana Andrean? Hadir, Bu. Alhamdulillah bisa ikut ya Andrean ya. Basis pendidikan saya S1-nya Universitas Pasundan, jurusan Desain Komunikasi Visual, S2-nya Institut Kesenian Jakarta, pengkajian seni, dan saya sekarang sedang melaksanakan tugas sekolah saya di ISI Surakarta ya, S3-nya. Itu basis pendidikan saya. Baik, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih, selamat kepada Anda yang terpilih dalam pelatihan PSGA ini ya. Karena dari sekian banyak yang mendaftar, ternyata Anda adalah yang berkompeten untuk ikut pelatihan ini. Oh ya, suara saya sudah terdengar dengan jelas? Udah Bu, jelas. Oke. Jelas Bu. Baik. Tadi mungkin Bu Dika sudah menyampaikan beberapa materi ya, dan pertemuan 3 ini dan sama dengan pertemuan keempat selanjutnya nanti saya akan menjelaskan tentang brief design ya. Baik, saya mungkin tidak akan perkenalan satu persatu ya, karena waktunya juga mungkin kalau satu persatu cukup menyita waktu banyak ya. Mungkin saya bisa langsung share screen aja untuk materi pertemuan hari ini ya. Izin saya share screen dulu. Ya, pertemuan hari ini materinya tentang desain brief. Nah, tadi saya sudah memperkenalkan diri, ya. Ini bila mana ada yang mau memerlukan atau diskusi dengan saya, silakan kontak saya di email ini atau di nomor WA-nya ini. Oke, langsung kita ke materi. Ya, desain brief mungkin di antara Anda yang memang sekolahnya basisnya adalah desainer mungkin sudah tidak asing lagi istilah desain brief ya. Oke. Tapi sebelum saya masuk ke materi desain brief, saya ingin tanya kenapa desain brief ini diperlukan atau digunakan oleh sebagai seorang desainer. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan menyampaikan asumsinya? Silakan. Kira-kira Andrian, mana Andrian? Iya, Bu. Kira-kira Anda bisa berpendapat tentang apa yang dimaksud dengan desain brief? Kalau menurutku sih, desain brief itu adalah bentuk gimana caranya kita bisa menyamakan persepsi kita sama klien kita. Jadi gimana caranya desain yang bentuknya visual bisa dideskripsiin dengan baik. Gitu. Oke. Atau ada pendapat lain dari, sekalian saya perkenalan ya, dari siapa ini? Irunisa juga ini salah satu mahasiswa saya ya. Iya, Bu. Iya, kira-kira ada yang bisa kasih pendapat tentang desain brief?
desain brief tuh kayak penjelasan tertulis dari desainer gitu, kayak nguraiin tujuan dan saran atau dari klien gitu menurut saya. Dulu pernah dijelasin sama dosen siapa ya kalau tentang desain brief ini? Atau di mata Desain kuliah siapa ya? mata kuliah, maaf saya agak lupa. DKV ya? Namanya. DKV Iya, ya? DKV 1 dengan Bu Fika. Bu Fika ya? Akan menyampaikan tentang desain brief. Atau mungkin dari kampus lain ya, saya Widya dari mana Widya? Saya dari Unindra, Bu. Dari Unindra juga, dari DKV ya? Iya. Saya belum pernah ketemu berarti ya? Pernah, Bu. Oh maaf, saya lupa ya. Atau mungkin dari kampus lain. Kalau Michael dari mana Michael? Michael Stefanus. Ya, Bu. Ya, dari mana basicnya? Saya masih kuliah di UNER. Nah, di jurusan apa ya? Bahasa dan sastra Inggris. Tapi Anda pernah mendengar istilah desain brief nggak? Iya, pernah. Mungkin Anda bisa menjelaskan apa itu desain brief? Sepemahaman Anda? Kalau sama saya sih cuma perencanaan desain doang sih, saya tahunya cuma itu. Oke. Atau ada pendapat lain dari Aini? Iya, Kira-kira menurut Aini apa? desain brief yaitu apa ya, macam perencanaan dari klien, jadi kayak uraian-uraian tujuan dan keinginan apa yang mau disampaikan, mau di apa ya, ditaruh ke desainnya seperti apa gitu. Jadi lebih menyampaikan keinginan klien ya melalui desainer. Oke, baik. Ya, oke. Betulnya mungkin pemahaman Anda mungkin sudah ya tentang desain brief itu sudah bisa dipahami ya. Oke. Betulnya desain brief itu memang yang memang harus dikuasai oleh ilmunya yang harus dikuasai oleh seorang desainer. Karena mungkin ada desainer itu akan membuat suatu karya untuk kepentingan orang lain yang berdasarkan dari keinginan klien. Ya, kalau mengikuti teori komunikasi sebagai dasarnya, bahwa di situ kan ada dijelaskan bahwa Anda itu sebagai posisinya adalah komunikator ya. Dan untuk bagaimana menciptakan karya hingga sampai ke komunikan. Seperti itu. Kira-kira apa perbedaan antara desainer dengan seniman? Ada yang tahu? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Ini siapa ya? Akmelia, Bu. Akmelia, apa perbedaannya? Desainer bekerja untuk klien, kalau seniman bekerja untuk diri sendirinya. Kesenangan diri sendiri. Kesenangan sendiri. Oke. Ya, jadi itulah yang membedakan bagaimana seorang desainer berkarya dan seorang seniman berkarya ya. Jadi memang kalau desainer itu harus ada desain brief ya, karena itu Anda bekerja berdasarkan keinginan klien juga gitu ya. Sedangkan untuk seniman itu mereka membuat sesuatu dan menentukan sendiri, misalkan seperti kanvasnya, alat-alat lukisnya, seperti itu dengan keinginannya si seniman itu sendiri ya. Nah, karena itu sebagai seorang desainer ya, karena sekalian ini adalah seorang desainer ya, tentunya ya nanti kedepannya juga akan menjadi seorang desainer, harus bisa membuat desain brief yang baik. Nah di dalam desain brief ya, kalau kalian lihat di PowerPoint-nya, di sini dijelaskan bahwa desain brief ini adalah dokumen untuk proyek desain yang dikembangkan oleh seseorang atau tim atau perancang atau tim desain dengan berkonsultasi dengan klien ya.
Jadi desain brief ini akan mempertemukan antara Anda sebagai seorang desainer dengan klien, sehingga di situ nanti mungkin akan ada ruang lingkup dari perusahaannya, ya, termasuk sampai pada akhirnya menentukan biayanya. Karena itu akan penting pada hasil karyanya nanti. Nah, itu ada desain brief. Ya. Nah, desain brief ini seperti kita akan membuat sesuatu, misalkan kalau dalam membuat masakan. Nah, di bawah masakan itu ada komposisinya, atau misalkan seperti ada terigunya, ya, dan telurnya. Nah, itu adalah komposisinya. Lalu dari ramuan itu kemudian diolah secara teknis, ya, secara teknis itu misalkan dengan cara dikukus atau dimakan. Nah, kalau di desain itu menggunakan istilahnya prinsip desain. Ya, nanti itu mungkin tadi udah dijelaskan sama Bu Dika, ya, itu masuknya ke teori fundamental, ya. Desain brief atau panduan pekerjaan desain ibarat resep masakan. Ya, makanan semakin lengkap dan akurat, maka semakin efektif dan enak makanan yang disajikan. Setiap pekerjaan desain akan membutuhkan panduan atau brief yang unik dan khusus dibuat agar dapat menghasilkan desain yang sesuai dan tepat. Ya, sama seperti kita meramu makanan, desain pun seperti itu. Kita bagaimana bisa menyajikan desain itu sehingga menarik perhatiannya, yang tentunya harus berdasarkan keinginan klien dan berdasarkan ramuan-ramuan yang tadi, ya. Lalu desain brief menguraikan cakupan dan ruang lingkup proyek termasuk produk atau pekerjaan seperti fungsi dan estetika, waktu dan anggaran. Desain brief dapat digunakan untuk banyak proyek termasuk di bidang arsitektur, desain interior, dan desain industri, ya. Nah, di desain komunikasi visual itu setiap orang desainer itu harus bagaimana memikirkan antara fungsi dan estetika. Oleh karena itu sebetulnya kalau desainer itu harus memiliki jiwa estetik atau jiwa seninya. Karena kalau tidak bisa mungkin tidak akan menciptakan hal-hal yang menarik. Ya, karena seni itu adalah mungkin daya tariknya dan fungsinya. Setiap media yang akan kita buat itu harus ada fungsinya. Harus berdasarkan fungsinya. Jadi tidak semata-mata kita menciptakan sesuatu tanpa ada fungsinya. Ya. Lalu di situ juga ada waktu dan anggaran. Waktu juga berpengaruh, ya, pada desain brief. Jadi pengerjaan, berapa lamanya pengerjaan itu juga akan menentukan anggaran, ya, tentunya, ya. Misalkan pada saat Anda membuat animasi berbeda dengan Anda membuat hanya sekedar poster. Pasti animasi itu butuh waktu yang lama, dan oleh karena itu biayanya pun akan lebih lama lagi. Jadi ini adalah pengaruh banget, ya, dari anggaran ke waktu itu, ya. Oke, selanjutnya adalah desain yang baik dapat memiliki pengaruh besar pada kesuksesan strategi pemasaran perusahaan. Kalian bisa lihat, ya, contoh-contohnya, ya, di sekitar kita banyak iklan-iklan yang semakin menarik, semakin mudah diingat oleh konsumen, dan itu adalah semakin meningkatkan bahkan ya, pendapatan mereka, termasuk kepopulerannya mereka, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada gambar, ya. Di sini gambarnya itu membantu desainer untuk mengetahui segala informasi mengenai bisnis klien, sehingga logo atau produk desain lain yang dihasilkan mampu menjadi identitas yang kuat dan tepat bagi bisnis tersebut. Nah, di sini untuk menentukan sebuah desain itu kita harus tahu dulu profil perusahaannya. Kita lihat, ya, profil perusahaannya bergerak dalam bidang apa. Ya, ini harus kita kalian pahami. Misalkan termasuk dalam sejarahnya, profil perusahaan itu berdiri tahun berapa, terus bergerak dalam bidang apa, seperti itu, ya. Terus merek produk atau target pasarnya, ya, juga ini menentukan, ya, mereknya apa, produknya seperti apa, dan target misalkan target pasar itu target audiensnya misalkan anak-anak, dewasa, atau secara demografis, secara geografis, ya, itu juga pengaruh ke hasil desain. Lalu referensinya, ya, referensinya misalkan lihat dari desain produk-produk kompetitor lainnya seperti apa, gitu. Atau misalkan ulasan dari sebelumnya perusahaan itu bagaimana perkembangannya.
Lalu ada ulasan proyek desain. Nah, ini adalah bagaimana ulasannya. Apakah keinginan-keinginan klien itu dan apakah keinginan-keinginan konsumen di dalam masyarakatnya. Jadi mungkin saya akan menjelaskan satu persatu dari proyek perusahaannya, ulasan proyek desain, merek produk, dan target pasar, serta referensinya. Ya. Profil perusahaan atau organisasi sangat dibutuhkan dalam pembuatan desain brief. Alasannya, agar desainer bisa mengetahui latar belakang kompetitor perusahaan. Di samping itu, profil perusahaan bisa membantu desainer dalam menemukan diferensiasi produk perusahaan milik klien dengan kompetitor. Perusahaan mencakup informasi tentang visi dan misi perusahaan, nama proyek, merek atau brand perusahaan, penanggung jawab di perusahaan atau PIC, dan detail kontrak. Nah, ini ya sebagai dulu ini. Mestinya harus Anda mendapatkan data-data tentang profil perusahaan tersebut. Ya. Nah, ini misalkan latar belakangnya yang seperti saya jelaskan tadi, ya dia berdiri dari tahun kapan, pendirinya siapa, nah itu juga akan pengaruh ya. Lalu misalkan pada awalnya misalkan bergerak dalam bidang apa, mungkin aja kan setiap perusahaan itu akan berkembang ke bidang-bidang yang lain. Ya, lalu kompetitor perusahaannya, misalkan kayak contohnya Pepsodent gitu kan, kompetitornya seperti apa, ya? Apakah kelebihan dari kompetitor, terus apa kira-kira menjadi kekuatannya, gitu ya? Termasuk kita mencari juga kelemahannya, ya. Lalu di samping itu, profil perusahaan bisa membantu desainer dalam menemukan diferensiasi atau perusahaan milik kalian dengan kompetitor. Jadi bisa melihat apa ya, jadi kelebihan dari perusahaan itu dan untuk kita diferensiasi dengan perusahaan kita, perusahaan yang akan kita dibuat ininya. Ini kalau misalkan contohnya untuk logo ya, perusahaan. Nah, melalui ulasan proyek, desainer bisa mengerti apa yang diinginkan klien. Dan desainer pun bisa merancang strategi yang sesuai dengan keinginan klien. Jelaskan tujuan apa desain ini diperuntukkan, rencananya ditampilkan di mana, dijelaskan juga sifatnya menciptakan ulang atau recreation, ataukah mengubah kesan rebranding, spesifikasi output desain yang akan dihasilkan apakah banner, poster, media sosial, dengan ukuran yang detail, apa akan dibuat serta file yang akan diberikan dalam format apa, misalkan PDF, JPG, atau PSD ya. Nah, ini tujuan ini penting ya. Jadi kita jangan asal membuat desain, tapi kita tidak tahu tujuannya. Tapi harus tujuannya kemana dulu? Apakah itu misalkan recreation, misalkan kayak seperti rebranding gitu, logo yang udah membuat logo baru dari logo yang lama. Nah, itu kita harus tahu dulu logo lamanya seperti apa gitu ya. Atau misalkan kemasan produk. Nah, kita harus tahu dulu kemasan yang sebelumnya seperti apa. Karena kita dalam membuat desain itu tidak bisa langsung merubahnya secara, tapi harus tetap ada benang merahnya ya dari kemasan yang lama dengan kemasan yang baru ya. Apakah itu dari logonya, dari warnanya, atau misalkan elemen-elemen desainnya atau persib desainnya, itu bisa saja ya. Nah, atau mengubah kesan ya dari branding, saya jelaskan tadi tentang logo misalkan. Lalu spesifikasi output desainnya, ya ini adalah solusinya, apakah dari solusi dari permasalahan yang tadi ini dalam media itu apa nih yang akan ditampilkan, apakah menjadi banner, ada poster, media sosial, ya. Nah, kita harus bisa menentukan. Nah, sebetulnya kan kalau kembali lagi ke posisi desainer komunikasi visual itu adalah bagian dari pemecah masalah ya. Jadi sebenarnya Anda itu posisinya adalah yang bagian problem solving. Sebetulnya permasalahannya adalah dari klien. Nah, Anda itu hanya menjembatani antara keinginan klien atau misalkan dengan konsumen. Ya. Nah, itu
apakah kliennya itu masalah dengan misalkan rebrandingnya atau promosinya. Nah, kira-kira apa yang akan bisa kalian ciptakan sebagai seorang desainer ya sebagai pemecahan masalah tersebut. Ya, nah ini misalkan pemecahan masalah itu akan menjadi sebuah banner, sebuah poster atau media sosial. Lalu formatnya ya, karena format ini akan berhubungan dengan distribusi medianya, apakah menjadi PDF atau ditampilkan misalkan hanya cukup di TV atau di internet atau misalkan di surat kabar. Nah itu harus, ini akan mempengaruhi untuk harus jelas formatnya. Nah, pembiayaan atau budget ya, tadi sekilas saya jelaskan ya, bahwa ini juga akan mempengaruhi hasil karya desainnya. Jadi walaupun Anda hanya bisa menaksir biaya pekerjaan, biaya anggaran Anda pun akan membantu bagi perancang atau desainer untuk memberikan ide bagus dan memberikan solusi terbaik serealistis mungkin dan sesuai dengan yang diberikan. Pembiayaan disesuaikan dengan tingkat kerumitan desain yang akan dibuat dengan ketersediaan biaya dari klien. Nah, ini penting sekali ya dari seorang desainer. Ya, kalau kalian lihat gambar yang di samping ini, sebelah kanan ini klien brief, ini klien budget. Jadi hasilnya pun akan berbeda. Tingkat kerumitannya yang sebelah kiri ini, yang klien brief itu akan tingkat kerumitannya lebih tinggi dibandingkan yang sebelah kanan. Dan ini tentunya yang klien brief ini budgetnya juga akan menjadi lebih besar dibanding yang klien budget. Ya, mungkin secara teknis, misalkan kalau misalkan yang klien budget ini hanya menggunakan kamera ya kamera biasa bisa aja, tapi kalau misalkan klien ini mungkin ada sentuhan digitalnya ya, jadi kayak imaging gitu ya, imaging foto gitu. Nah itu tergantung juga pada kliennya, mana keinginan klien, dan itu sesuaikan dengan budget mereka. Terus bagaimana Anda sebagai seorang desainer menjembatani itu ya, bagaimana solusi dari Anda. Lalu timeline atau skala waktu pekerjaan juga menentukan untuk dipertimbangkan. Berikan target waktu pekerjaan untuk perancang atau desainer agar mengetahui waktu yang spesifik untuk dikerjakan. Untuk pekerjaan dengan limit waktu yang sempit dan mendesak tentu membutuhkan budget yang besar pula, apalagi dengan tingkat kerumitan tertentu. Timeline juga berhubungan dengan deadline waktu penyelesaian produk. Ya, nah ini kita lihat apakah si klien itu membutuhkan waktu yang untuk cepat ya. Nah itu kan itu juga untuk budgetnya juga akan lebih besar ya, di waktu yang lama ya. Baik, itu ke timeline-nya. Lalu target pasar, jelaskan target pasarnya ya. Diskusi umumnya, status ekonomi sosial atau SES, ya, kepribadian, seperti geografis atau lokasi tertentu akan sangat membantu jika ada contoh orang sungguhan. Lampirkan tautan dari akun online tersebut ya. Lalu visualisasi logo perusahaan yang mengincar target market. Anak-anak tentu harus berbeda dengan logo perusahaan yang mengincar target market orang dewasa. Dengan menentukan target pasar, kita dapat membuat logo yang sesuai dengan target perusahaan klien ya. Oh, ini sebetulnya mungkin lebih ke tugasnya ya. Baik, nanti akan saya sampaikan tugas untuk desain brief. Nah, tapi target pasar juga menentukan dari desain brief ya. Jadi kita harus tahu dulu target pasarnya. Apakah misalkan dari target pasarnya itu disampaikan dalam secara geografis di wilayah tertentu ya. Misalkan kita akan membuat desain logo sepeda. Nah, kira-kira secara geografis itu akan Anda sampaikan di mana. Nah, di situ target itu ada target khusus dan target umum. Misalkan khususnya untuk kota-kota besar, umumnya adalah pedesaan. Itu juga harus dipikirkan ya. Lalu ada target demografisnya, ada psikografisnya, gitu ya. Maka misalkan anak yang menggunakan sepeda itu adalah anak-anak atau dewasa atau orang tua, harus dipikirkan. Ya. Dan karena ini juga kalau misalkan target audiens seperti skala usia juga akan mempengaruhi dari elemen-elemen desainnya, misalkan penggunaan warna ya, untuk anak-anak, untuk remaja, untuk dewasa, untuk orang tua itu kan memiliki fashion warna yang berbeda.
Ya, misalkan kalau untuk anak-anak bayi biasanya menggunakan warna-warna yang soft. Ya, karena secara psikologis kalau anak-anak itu lebih menyukai yang warna-warna lebih masih baru bisa menangkap warna-warna yang soft. Sedangkan untuk yang remaja, misalkan umur 5 tahun, mereka biasanya lebih senang warna-warna cerah. Itu juga kenapa biasanya mainan pada Lego ya. Lego itu ada yang warna-warna. Dia logo itu kan warnanya yang merah terang, kuning terang, hijau terang, biru terang. Nah, itu karena Lego itu untuk anak-anak seusia 5 tahun dan mereka jadi Lego itu adalah untuk audiensnya adalah anak-anak. Berbeda pada mungkin remaja seumuran kalian ya, udah menginjak dewasa. Misalkan secara fashion kalian mungkin lebih memilih warna-warna yang terutama laki-laki warnanya selalu pakai kaos hitam gitu ya. Atau mungkin yang perempuan lebih senang yang warna-warna pink gitu ya. Nah, beda lagi dengan orang tua. Orang tua juga akan memilih warna yang mungkin lebih kalem karena tidak ingin ada kesan terlalu mencolok. Atau sama halnya dengan misalkan penggunaan tipografi. Tipografi juga yang mungkin Anda sering lihat di dalam komputer itu begitu banyak ya. Walaupun itu semua bagus-bagus, tapi itu dibuat tuh bukan berdasarkan hanya secara estetika, tapi di situ juga ada kepentingan, ada fungsinya. Ya, misalkan anak-anak SD lah ya, mereka mungkin lebih senang yang menggunakan komiksan karena ujungnya kan bulat-bulat ya. Lalu misalkan untuk dokumen kenapa selalu menggunakan huruf yang ada kaitannya. Nah, itu karena secara kaitannya itu akan menjadi seolah-olah garis lurus sehingga menjadikan kesan yang rapi. Atau misalkan pada undangan kenapa selalu menggunakan itali? Karena di situ ada warisan dekoratifnya gitu ya. Lalu secara formal juga seperti itu. Lalu ini sebetulnya lebih ke ini ya. Nah, lalu berikutnya adalah jelaskan produk atau kegiatan kampanye yang berhubungan dengan desain proyeknya. Jadi kalian harus bisa menjelaskan produknya, kegiatan atau kampanye yang berhubungan dengan desain proyeknya. Lalu pesan apa yang mau disampaikan atau message ke target audience. Dan ini adalah penting ya, jadi seperti premisnya. Apa kekuatannya? Karena setiap media itu harus mempunyai kekuatan. Dan kekuatan yang terpenting dari pesan yang disampaikan. Ya, sepertinya kalau tadi mungkin Bu Dika sudah menjelaskan tentang non-verbal dan non-verbal. Ya, itu adalah pesan. Jadi pesan itu tidak mesti dikomunikasikan secara tulisan, ya bisa dengan kata-kata atau misalkan dengan gerak-gerak atau gestur tubuh juga bisa. Gitu. Ya. Terus kata-kata yang tepat untuk mendeskripsikan produk atau headline. Nah, ini pemilihan kata-kata juga harus bisa disesuaikan. Tentunya ada kriteria-kriterianya untuk bahasanya sendiri ya, karena ada etika-etika yang berkaitan dengan audiens tentunya. Lalu, apakah ada produk lain dari kompetitor yang sudah dibuat dan apa keunggulan produk kita yang mau disampaikan. Nah, ini juga penting ya. Kita lihat ke kompetitornya. Kompetitor itu saingan dari produk yang akan dirancang. Maka kompetitor itu misalkan contohnya iklan sampo, maka dari samponya itu sudah membuat inovasi yang baru, nah di situ juga harus diperhatikan. Ya. Misalkan gini, kalian pernah lihat iklan sampo Safi yang produk kecantikan ya. Itu sebetulnya adalah produk dari Malaysia. Ya, sementara kalau di Indonesia itu adalah yang produk tentunya dua-duanya sebetulnya Muslim ya. Jadi produk yang di Indonesia itu adalah Wardah. Itu adalah bagian kompetitor karena ternyata Safi itu walaupun produk Safi di sini tulisannya SAFI ya. Kalian mungkin tahu yang perempuannya. Nah, itu adalah salah satu kompetitor dari Wardah. Sementara Safi itu sendiri adalah produk dari Malaysia. Dan semua keduanya, baik Wardah maupun Safi itu
dia adalah salah satu produk kecantikan yang halal. Ya, jadi audiensnya lebih ke orang-orang muslimah tentunya gitu ya. Nah, tapi di sini ada perbedaannya. Dan ini adalah bagaimana contoh dari perusahaan yang semakin bersaing. Ya, kalau lihat dari produk-produknya, misalkan dari sapi mengeluarkan yang lebih higienis, kemudian dari wadah pun akhirnya mengeluarkan. Nah, itu mereka selalu berkompetisi ya. Dan bagaimana Anda sebagai seorang desainer kalau misalkan Anda mungkin mendapat proyek salah satunya seperti yang iklan wadah atau sapi, apa yang akan ditampilkan? Nah, meskipun sebuah logo seharusnya dibuat berdasarkan keinginan klien, namun tidak ada salahnya jika kita memberikan referensi untuk keinginan klien. Ya, beri masukan kepada klien tentang apa yang boleh ada dan tidak boleh ada pada suatu desain yang baik sesuai kondisi perusahaan. Berikan referensi visual tentang menarik dan tidak menarik. Kalau perlu diberikan contoh desain yang sudah ada, pilihan teks yang digunakan, beri pilihan visual elemen bagi klien tentang logo, tipe huruf, brand, koleksi foto atau ilustratif, kode warna, merek, dan lain-lain. Ya, jadi kalau misalkan ya Anda mendapatkan proyek tentang logo, ya, jadi jangan semuanya tergantung dengan keinginan klien. Ya, bagi Anda kan tentunya sebagai seorang desainer juga ada ilmunya, ada bekal ilmunya. Jadi harus juga menyampaikan bagaimana ide-ide dari Anda sendiri, gitu ya. Karena mungkin saja orang-orang klien itu juga kan tidak semuanya paham dengan desain. Ya, jadi Anda memberikan solusinya, akan memberikan ide-ide dari yang bisa menjadi solusi dari permasalahannya, gitu ya. Jadi bukan berarti kalian itu membuat desain itu harus semuanya berdasarkan klien, tapi harus ada dari Anda sendiri. Apakah itu misalkan dari warnanya, ya, dari tipografinya, gitu. Lalu berikanlah masukan ya, masukan. Nah, ini yang disampaikan dalam desain brief ini. Ya. Misalkan untuk media yang tadinya misalkan hanya dalam bentuk iklan TV biasa atau hanya menampilkan visual biasa, lalu Anda mungkin menyampaikan ide bagaimana kalau misalkan dibuat media yang lebih kekinian menggunakan animasi, misalkan seperti itu. Ya, karena mungkin Anda juga kan sudah melakukan observasi ya dengan misalkan dengan konsumen si pemakai dari produknya atau logonya tersebut ya. Lalu berikan juga misalkan referensi tentang logonya. Misalkan ya Anda mungkin bisa lihat sekarang udah banyak ya referensi tentang logo, baik itu dari luar negeri misalkan ya. Nah, itu akan bisa menjadi referensi. Nah, itu disampaikan ke dalam desain brief ini. Ya, atau tipe hurufnya, brandnya, koleksi foto dan ilustrasinya, kode warna, merek. Oke, karena itu sebenarnya seorang desainer itu harus mampu bagaimana mengekspor keadaannya. Jadi maksudnya di sini adalah bagaimana pengetahuan Anda tentang dunia desain, termasuk tentang misalkan desain-desain yang baru, ya. Apakah sekarang lagi ngetrennya apa, dan itu mungkin akan menjadi salah satu solusi dari permasalahan ya. Atau misalkan tren-tren warnanya, karena kan pada dasarnya elemen-elemen visual juga ada trennya ya. Tipografi juga zaman dulu ya jadi semakin lama juga kan semakin berkembang, dan bahkan mungkin ada pengulangan juga ya, yang misalkan tadinya tipe huruf Roman sudah mulai dilupakan dan sekarang udah muncul lagi misalkan di kafe-kafe. Dan kadang-kadang namanya desain itu kan berputar ya, sama halnya kita dalam fashion juga kan berputar ya. Jadi misalkan dari zaman 70-an menggunakan celana cutbray misalkan, dan sekarang udah setelah sekian lama akhirnya sekarang muncul lagi. Itulah, tapi ya itulah bagian dari desain itu tidak terfokus pada satu titik, tapi akan terus berputar. Nah, ini adalah contoh kerangka dari desain briefnya ya.
Jadi pada saat Anda membuat desain brief itu harus buat dulu kerangkanya supaya terinci apa-apa yang dibutuhkan oleh Anda ya berdasarkan dari keinginan kliennya. Nah, di sini ada tanggal desain briefnya yang dilakukannya, ini harus jelas tanggalnya. Lalu nama proyeknya apa, misalkan. Ya, lalu ada merek kliennya, lalu penanggung jawab kliennya siapa nih, misalkan apakah direkturnya atau siapa ya, nomor kontaknya. Lalu tujuan proyek atau tujuan brand desain ini apa, misalkan rebranding gitu ya, branding logo gitu, atau misalkan promosi. Lalu targetnya, ya ini juga harus dijelaskan targetnya seperti apa. Dari timeline-nya, waktu penyelesaiannya berapa, diminta berapa lama. Nah ini pada akhirnya akan menentukan budgetnya. Lalu uraian mereknya, nah ini jelaskan dulu mereknya seperti apa yang sebelumnya. Lalu ini ada ulasan produknya, target audiensnya siapa. Nah, ya apakah dilihat dari status ekonomi sosialnya, kepribadiannya atau geografisnya, ya. Lalu bisa aja Anda membawakan dari lampiran tautan orang lain yang sungguhan ya. Lalu pesan utama yang akan disampaikan ke target audiens kira-kira apa. Lalu ada penekanan nada suara, pilih kata-kata yang paling menggambarkan produk Anda, misalkan cerdas, urban, atau sehat. Nah ini adalah penekanan atau lebih ke empasisnya ya. Kompetitor, nah ini kelebihan dan kekurangan perusahaan lain, apa bedanya dengan kita. Ini juga penting ya, supaya konsumen lebih, karena kalau konsumen itu lebih menarik, lebih memilih produk yang cenderung lebih memiliki kelebihan tentunya ya. Ya dan tidak di sini adalah pedoman branding. Jika ada elemen desain yang wajib atau dimiliki wajib, tidak boleh misalkan jangan gunakan font Helvetica. Nah ini adalah ketentuan dari yang keinginan klien. Apakah yang tidak diinginkan ya? Apakah yang diinginkan ini juga penting. Lalu visual preference ya dia. Referensi suka dan tidak suka, contoh sampai desain yang diterbitkan. Mungkin ini akan melakukan beberapa prosesnya karena akan menampilkan beberapa model atau prototipe seperti itu ya. Lalu teks untuk dimasukkan dalam desain. Nah ini teksnya seperti apa? Ya, misalkan ada membuat desain cover buku, misalkan teksnya seperti apa? Karena dalam ketentuan menampilkan teks juga harus ada ketentuannya ya. Lalu elemen visualnya, ya, apakah dari elemen visual yang akan disajikan itu akan menampilkan logo atau jenis font atau merek atau stok foto atau ilustrasi. Lalu ada kode warnanya, mereknya ya. Dan tolong tambahkan seperlunya akan daftar elemen visual yang akan disediakan oleh desainer seperti stok foto atau ilustrasi. Lalu tolong tambahkan seperlunya. Lalu informasi tambahan juga penting ya. Ya, misalkan kerja yang disetujui, draft pertama terdiri 2 gaya desain. Lalu terus mendesain atas persetujuan klien pada draft pertama. Lalu ketiga, 2 kali referensi adalah desain dikirim, pengiriman, akhir. Kehadiran desainer diperlukan untuk hadir pada tanggal XXX gitu ya. Daftar lampiran juga ini diperlukan, daftar file untuk referensi desain dan atau untuk digunakan dalam desain, misalnya pedoman branding, desain kampanye, logo, stok foto yang ada. Nah, itu adalah tadi kerangka desain briefnya ya. Lalu desain dalam membuat desain brief perlu dilakukan mind mapping atau pemetaan berdasarkan kata kunci sesuai kerangka desain briefnya. Misalkan kita akan melakukan desain logo perusahaan, membuat alat musik Sasando, misal khas NTT. Nah, kata kunci perusahaan itu alat musik Sasando, Nusa Tenggara Timur, visi dan misi. Nah, warna identik perusahaan dan contoh-contoh ya. Nah, jadi mind mapping itu pemetaan ya. Kalau biasanya kita menggunakan 5W 1H ya. Jadi what ya, 5W 1H itu adalah what, where, when, why ya. Nah, itu tentukan. Nah, kira-kira what itu apa perusahaannya, when itu di mana, why itu mengapa diperlukan misalkan.
who itu siapa, yang who itu adalah target audiensnya. Satu itu how atau bagaimana, apakah perancangannya itu menggunakan ingin membuat media cetak atau media elektronik, ya seperti itu. Ya itu untuk mind mappingnya atau pemetaannya. Design brief adalah dokumen untuk proyek desain yang dikembangkan oleh seseorang atau tim. Perancang atau tim desain dengan berkonsultasi dengan klien. Dalam membuat design brief perlu dilakukan mind mapping berdasarkan kata kunci sesuai kerangka design brief tadi. Ya, jadi Anda harus bisa memetakan sesuai dengan kata kunci tadi ya. Apakah kata kunci tadi itu sesuai dengan 5W 1H itu ya. Oke, itu materi yang sesi pertemuan 3 ini. Kira-kira baik, sebelum saya lanjut lagi, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Ya, sebentar ya. Iya. Ya, siapa? Ini siapa? Ada Irma. Maaf, Bu, saya pakai 2 device karena mikrofon di laptop saya nggak bisa nyala, Bu. Oke, tapi salah satunya mungkin di mute, di suaranya dikecilin ya, supaya tidak bentrok. Ya. Silakan. Jadi pertanyaannya, kan sering ya Bu, ada klien yang minta yang ngasih ke brief ke kita dengan maksud ya terserah Mbak aja atau sebagusnya Mbak aja. Nah mungkin karena klien ini juga kurang paham dengan keinginannya sendiri. Menurut Ibu, bagaimana cara kita sebagai desainer untuk memahami keinginan klien? Apakah kita bisa menggiring opini klien agar kita dapat mengetahui tes desain yang mereka inginkan? Dan apa saja hal-hal yang dapat kita gali dari klien tersebut? Karena kan nggak semua klien ngerti dengan desainnya, Bu. Ya, jadi menurut Ibu, bagaimana, Bu? Supaya kita bisa paham. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Ade. Ya, oke. Tapi sebetulnya tadi sudah saya sedikit jelaskan ya bahwa sebelum kita menentukan, mungkin kita lihat dulu perusahaannya. Ya, dia bergerak di dalam bidang apa. Ya, misalkan contohnya fashion misalkan ya, Ade ya. Oke, secara fashion misalkan apakah dia sudah pernah melakukan membuat produk sebelumnya, atau misalkan dia sudah membuat logo sebelumnya, dilihat dulu. Terus perusahaannya misalkan kalau fashion biasanya apa nih, lebih ke apa, misalkan gamis atau apa gitu. Karena memang kadang-kadang permasalahan dari klien itu mereka sendiri kan karena nggak paham desain ya gitu. Nah itu sebagai seorang desainer kalian lihat dulu ya profil perusahaannya, ruang lingkupnya, karakter perusahaannya, seperti itu. Nah lalu kira-kira kan setidaknya mungkin dari klien itu ada keinginan misalkan dari segi warna lah yang secara umum ya, elemen grafisnya ya, atau misalkan tulisannya seperti apa, atau kesan yang ingin dimunculkan di situ pengennya seperti apa. Ya walaupun mereka secara tidak terlalu memahami teori, tapi setidaknya secara umum kalian bisa menggunakan elemen-elemen yang bisa dipahami lah ya gitu ya. Misalkan dia pengennya warna merah, nah itu warnanya seperti apa? Nah kalian harus bisa itu. Contohnya misalkan dari tadi ya yang saya kasih contoh tadi tentang fashion, misalkan logo. Nah warnanya pengen seperti apa? Terus nah kira-kira, dan Anda juga harus observasi di luar juga terhadap audiensnya. Kira-kira kalau misalkan si ibu itu misalkan membuat ingin membuat sebuah logo tentang produknya baju gamis misalkan. Nah, kira-kira Anda juga bisa lihat dari target audiensnya itu. Kira-kira target audiensnya untuk pemakai baju gamis itu misalkan ya simak yang mana gitu, target audiens yang mana. Sementara target audiens itu kan dipilih-pilih juga ya, ada berdasarkan skala usia, ada berdasarkan secara geografis gitu. Nah itu jadi
itu juga harus dikuasai juga oleh seorang desainer. Jadi memang tidak sepenuhnya juga harus berdasarkan keinginan klien, tapi bagaimana Anda bisa menciptakan jadi solusi permasalahan. Karena kita harus ingat bahwa kalian itu adalah sebagai seorang desainer. Desainer itu adalah pemecah masalah. Ya, pemecahan masalah. Bagaimana menciptakan karya-karya sesuai dengan keinginan klien untuk disampaikan ke konsumen. Jadi Anda itu diantaranya. Terlepas itu keinginan klien atau bukan, tapi Anda tetap menjadi solusi permasalahan tersebut. Dan tentunya Anda harus bisa menguasai ilmu-ilmunya. Antara ilmu di situ adalah ilmu misalkan cara estetiknya, cara fungsinya. Anda harus bisa menentukan media-medianya. Gitu ya. Makanya kenapa ada desain komunikasi visual itu adalah sebagai bagaimana menciptakan Anda sebagai seorang desainer yang mampu menjadi solusi permasalahan dari sekitar Anda. Anda belajar tentang elemen desain, bagaimana menyusun atau menata elemen-elemen seperti titik, garis, bidang, warna itu menjadi komposisi yang cantik. Gitu. Ya. Anda mengolah itu berdasarkan harus ada juga prinsip desainnya. Karena kalau Anda tidak menguasai prinsip desainnya, karya yang akan Anda buat juga tidak akan menarik, karena mau nggak mau karya kalian itu harus punya daya tarik, karena yang menikmati adalah audiens, konsumen gitu, bukan Anda. Anda hanya sebagai pemecah masalah atau problem solving. Gitu. Gimana kira-kira menurut Ade? Ya. Oke, Pak. Oh ya. Oke, sambil itu silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang udah paham deh? Iya Bu, baik sudah paham. Ini. Ada lagi yang mau ditanyakan, atau misalkan ada yang mau berpendapat tentang apa yang ditanyakan Ade? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Bu, saya mau nanya dong, Bu. Silakan, Andrea. Jadi gini, misalnya kita udah bikin brief. Nah, di brief kita kan udah nulisin tentang larangan-larangan bagi kita sama klien untuk jangan dilanggar deh. Tapi misalnya ada suatu ketika di mana setelah desain kita udah selesai, udah pembayaran udah selesai, karya yang kita buat itu dipakai yang mana nggak sesuai dengan apa yang udah dicantumin di brief. Kayak gitu. Nah, itu apa yang bisa kita lakuin, Bu? Tapi kan sebetulnya gini ya, tapi sebetulnya pada saat desainer itu udah final, biasanya kalian sebagai seorang desainer itu akan menampilkan dulu beberapa alternatif desain. Dan itu harus ada persetujuan dari klien. Gitu. Ya, jadi tentunya karena nggak langsung membuat satu eksekusi karyanya, tapi beberapa alternatif. Nah, itu sampai pada akhirnya final itu memang harus tetap didiskusikan dengan klien. Tapi kalau misalkan pada saat misalkan udah publikasi gitu ya, tapi ternyata ada yang dilanggar, itu kan maksudnya ya. Nah, itu kembali lagi ke klien, karena sebelum finalisasi biasanya sudah harus ada kesepakatan dari klien dan desainernya. Jadi itu memang bukan tanggung jawab dari desainer, kecuali kalau misalkan dari desainer sendiri itu sebelum final itu ya memang tidak menampilkan yang sesuai dengan yang dipublikasikan gitu. Dan itu sebetulnya bukan ke masalah itu ya, masalah ke personal dari klien dan desainernya sih, itu masalahnya. Tapi tentunya mungkin bisa aja kan dari justru pelanggaran itu malah yang akan membuat produk itu mungkin semakin semakin menarik gitu. Yeah.
Gimana Andrea? Atau Andrea mungkin bisa atau mungkin kurang puas dengan jawaban saya? Enggak sih Bu, kayaknya cukup. Soalnya iya sih, maksudnya even kalau misalnya kayak udah sesi final gitu, kadang emang bagusnya kita ngasih alternatif lain sih. Itu Memang kayaknya harus. belum pernah aku lakuin sih. Nah itu memang harus, nggak bisa kita terpatok sama satu eksekusi ya dari itu idenya, tapi harus beberapa menampilkan alternatif desainnya gitu. Itu ada bagian di solusinya ya. Udah isi absen semua? Isi Udah, Bu. present. Oke, ya. Ada lagi? Atau misalkan ada yang mau menambahkan dari tadi yang ditanyakan Andrea? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak, izin saya share screen. Ini adalah contoh dari salah satu project ya. Bagaimana dia membuat desain. Ya. Gambarnya udah terlihat jelas? Sudah jelas? Ya, Bu. Sudah kelihatan ya? Oke. Nah, ini adalah salah satu proyek bagaimana dia membuat logo kampus ya, yang bersisnya tentang teknologi. Judulnya adalah lintasan orbit. Ini adalah judulnya University, Teknologi University. Ini hasil, sebetulnya ini lebih ke hasilnya ya, hasil dari desain briefnya. Nah ini membuat satu logo tentang university ini. Nah ini dari kalau lihat dari logo di sini ada logogram, ada logo type, dan logogram ini ya adalah lintasan orbit. Jadi di sini dia menampilkan simbol universitas ini yang berbasis teknologi. Jadi gambarnya seperti ini. Ya, di sini kalau lihat dari secara prinsip desainnya ada repetisi ya, ada pengulangan dari logo orbitnya. Lalu penggunaan warna, ya ini berdasarkan brief kliennya menggunakan warna jingga, jadi warna panas yang mengasosiasikan matahari, jadi warnanya lebih ke kuning sebetulnya ya. Mana ini melambangkan kualitas dan teknologi yang dapat mengubah sistem pendidikan dari universitas. Ya, kita sudah tahu semua ya bahwa sebetulnya warna itu kan ada maknanya. Jadi tidak asal dibuat juga ya. Terus warna abu-abu menunjukkan arti warna yang serius, bisa diandalkan dan stabil. Warna ini cenderung menggunakan untuk perkembangan teknologi. Nah, ya kenapa alasannya ini karyanya Paulus, Mbak Paulus ya. Menggunakan warna ini berdasarkan desain brief dengan kliennya. Nama huruf yang digunakannya yaitu Georgia, ya, di mana jenis huruf serif ini sebagai teks dari nama universitas untuk memberikan efek tegas karena merupakan lembaga pendidikan normal. Warna biru tuanya yang memiliki efek psikologi kecerdasan sesuai dengan tujuan dari universitas yang akan melahirkan insan yang sangat berkompeten dan memiliki daya saing masa depan. Lalu ini ada lingkaran dua ini, ya ini adalah ini memberikan kesan yang dinamis, memiliki kecepatan, memiliki kualitas sesuai dengan nama universitas. Ya, akan menggunakan dua lingkaran adalah simbol dari dua angka dan 0 pada angka 100. Lalu mandatorinya desain elemen dan spesifikasinya dia ingin menampilkan di logo yang ukuran 4x6 ya, formatnya JPG atau PNG 500 x 500 pixel 72 pixel. Lalu kalau banner itu 1800 x 1440 pixel. Dan Instagram dalam format PDF dan PSD. Lalu ada yang tidak boleh dan tidak bolehnya, tidak diperkenankan mengganti teks dengan huruf lain pada logo seperti Arial ya, dan Times New Roman.
Lalu untuk yang diperbolehkannya adalah dapat diletakkan pada media dengan warna latar belakang yang berbeda tanpa ditambahkan shape atau tambahan. Ya. Ini alternatif keduanya. Kalau tadi alternatif pertama, ini alternatif keduanya. Yang pertama, ya kalau tadi hanya menampilkan gambar oval ya. Jadi kalau di sini dia udah menampilkan sepertiga matahari yang terbit seperti ini. Ya, sebetulnya kalau lihat dari tulisannya maknanya juga nggak beda jauh ya. Mungkin ini berdasarkan desain brief dengan kliennya, jadi masih tetap menggunakan warna yang ini. Yang membedakan itu adalah gambarnya. Kalau tadi kan hanya oval, ini seperti matahari. Ya, kalau kita lihat kan dari mandatorinya juga penggunaan billboard ya, dan bannernya juga ukuran sama. Ini adalah contohnya bagaimana membuat desain brief tentang logo ya, logo universitas. Seperti itu. Ya, mungkin dari gambar tadi bisa mendapatkan gambaran ya buat Anda bagaimana membuat desain brief itu, dimulai dari misalkan penggunaan elemen desainnya, prinsip desainnya, di warna-warna yang digunakannya, atau elemen-elemen desainnya, seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Salah satu contoh. Ya, satu lagi saya memperlihatkan kerangka. Tadi sudah saya perlihatkan kerangkanya ya, tentang kerangka brief design. Tapi jelasnya seperti ini. Gambar jelasnya seperti tadi kan hanya itu ya, sebagian ini jelasnya. Ini, nanti kerangka brief ini akan menjadi tugas Anda ya. Tugas Anda membuat kerangka desain brief, dan yang nanti mungkin akan dipresentasikan pada pertemuan minggu ketiga ya, minggu ketiga. Kerangka desain desain brief, kalian tentukan dulu tanggalnya. Misalkan Anda mengambil proyek tentang logo perusahaan atau kampus misalkan, seperti yang tadi ya. Terus nama proyeknya apa, kalian tentukan dulu. Nah ini mungkin nanti jadi apa yang seperti tadi yang disampaikan pertanyaan dari Ade Irma ya, untuk mempermudah membuat desainnya itu mungkin harus buat dulu kerangkanya seperti ini. Jadi tidak bingung nanti apa-apanya, tapi ini langsung dengan urutannya. Nama proyeknya, misalkan merek kliennya, penanggung jawab kliennya, nomor kontaknya, lalu tujuan proyeknya seperti apa. Ya, jadi desain brief itu bagaimana Anda ketika mulai bertemu dengan kliennya sampai Anda menentukan biayanya. Ya, dari mulai ruang lingkup perusahaannya, ya, lalu berapa lama atau pengerjaan yang dia inginkan, ya, apakah dengan waktu yang singkat atau waktu yang lama, dan itu juga akan menentukan biayanya. Dan sebetulnya untuk biaya-biaya sendiri juga ada standarisasinya, gitu ya. Dan media yang digunakannya juga akan mempengaruhi durasi dan biayanya. Karena seperti animasi itu kan pengerjaannya cukup lama ya, jadi tidak mungkin memakan waktu yang sangat cepat dan membutuhkan biaya yang banyak ya. Lalu ada targetnya di sini, ada timeline-nya, ada budgetnya juga. Nanti ini akan saya share di grup ya. Jadi nanti ini bagian dari tugas Anda membuat latihan bagaimana membuat desain brief untuk suatu perusahaan. Oke, mungkin dari kerangka desain brief ada yang mau ditanyakan?
Eh, Mungkin saya share dulu di grup ya, biar Anda bisa melihat langsung. Atau saya share di silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Atau bisa menyimpulkan dari pertemuan hari ini atau materi ketiga ini tentang desain brief. Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Ada yang bisa menyimpulkan materi dari yang Ibu sampaikan? Atau masih yang terkait dengan tadi prosesnya? Ibu, saya mau bertanya. Silakan Tanzila. Tanzila dari mana ya Tanzila? Dari Universitas Indraprasta. Oh masih Indraprasta. Dia udah bertemu dengan saya nggak kuliahnya? Belum. Belum pernah ya? Nggak pernah. Itu kliennya harus asli atau gimana, Bu? Untuk kerangka briefnya? Oh, untuk tugas ya. Ini berkaitan Ya. dengan tugas ya. Oke, enggak mesti asli. Tapi kalau misalkan ada kasus, mungkin di sekitar kita ada yang punya permasalahan dengan itu, mungkin bisa dijadikan ini ya, apa bisa dijadikan tugasnya, gitu. Mungkin ya kita tugasnya lebih ke logo kali ya, logo. Jadi kalian akan tugasnya membuat logo. Jadi desain kakak desainnya adalah membuat logo. Boleh rebranding atau bisa logo dari awal. Oke, baik Ibu. Terima kasih jawabannya. Nanti untuk lebih jelasnya tugasnya akan Ibu sampaikan di grup ya. Iya, Bu. Sekarang berkaitan dulu sama tadi. Silakan dulu kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Nah, ya. Jadi sebelum untuk desain brief juga harus kalian lihat dulu profil perusahaannya. Yang saya jelaskan tadi, terus merek produk dan target pasarnya seperti apa, terus referensinya seperti apa, ulasan proyek juga seperti apa, gitu. Jadi kalian harus juga, jadi sebelum membentukkan karya juga harus observasi dulu dari semua ini, gitu. Nggak bisa langsung ini yang menentukan. Oke, kira-kira di antara Anda mungkin ada yang pernah berpengalaman membuat satu karya desain. Silakan, kita akan ngobrol berbagi pengalaman tentang desain ya. Ada yang pernah punya pengalaman membuat atau mendapatkan proyek tentang desain? Agmelia? Pernah Agmel? Kalau enggak, kita diskusi ya. Kita santai dulu ya. Tadi materinya memang tidak banyak, tapi mudah-mudahan itu bisa dipahami ya, karena walaupun nggak terlalu banyak, tapi mungkin akan jadi banyak kalau diaplikasikan ya, gitu. Oke,
mungkin ya, ini saya mau tanya ya. Mungkin di antara saya sering dengar ya dari mahasiswa saya bahwa mereka ada yang tidak bisa membuat gambar secara manual atau freehand gitu ya. Nah, sementara Anda posisinya adalah sebagai seorang desainer. Nah, kira-kira Anda punya solusi nggak dari permasalahan tersebut? Karena mau nggak mau kan sebagai seorang desainer itu harus bisa membuat minimal buat sketsa seperti itu ya. Ya kan? Ya. Kira-kira ada yang bisa berpendapat? Ya, mungkin saya sambil bisa mengenal kalian lebih lanjut. Ada yang bisa memberikan solusinya bagaimana mungkin di antara kalau yang tadinya sebagai desainer tapi ya kadang-kadang gambar itu tidak merasa baik gitu ya atau ternyata kira-kira bagaimana solusinya? Aini bisa berpendapat Aini? Gimana Bu? Gimana? Ya, kan saya sering tuh mendengar dari mahasiswa yang tidak bisa membuat gambar gitu ya. Sementara dia posisinya sebagai seorang desainer komunikasi visual. Nah, apakah punya solusinya gitu? Kira-kira menurut Aini gimana? Sebenarnya perlu nggak penting sih ya belajar apa sih bisa apa sih gambar manual itu karena emang awalnya semua gambar manual karena bikin sketsa desain buat karya pasti gambar manual cuma kadang beberapa ada yang nggak bisa gambar juga tapi tetap bisa bikin desain karena apa ya cara dia menyampaikannya buat si karya itu emang bisa lebih baik gitu loh. Jadi kalau misalnya emang dia emang pengen banget emang apa sih kayak masalahnya ada di kesulitan buat ngegambar, iya. Ya. Ada kok maksudnya step-step menggambar manual pasti bisa gitu. Karena kan kita nggak langsung bisa gambar langsung jadi bagus gitu kan. Jadi pasti ada step-stepnya dulu. Belajar dikit-dikit pasti bisa. Ada pendapat lain? Albert, gimana Albert? Punya pendapat Albert? Ya Bu, kalau saya pribadi sih saya juga emang sebenarnya nggak gitu jago gambar manual ya. Jadi sebenarnya kalau bikin sesuatu itu biasanya sebisa mungkin saya gambar, tapi setelah itu saya maksimalin mungkin di proses digitalnya kali Bu. Tapi tetap sesuai konsep. Gitu aja Bu. Jadi menurut Albert penting apa enggak? Pastinya bukan dalam berarti nggak terlalu penting ya, tapi apakah seberapa pentingkah gitu? Untuk bisa gambar manual Bu? Sebenarnya itu kalau untuk mendesain menurut saya itu fundamental sih ya Bu. Jadi harus bisa. Seenggaknya bentuknya jelas gitu. Ya, sesuai dengan prinsipnya ya, prinsip desain ya. Betul Bu. Ada lagi mungkin Dwi bisa menyampaikan pendapatnya Dwi Kusuma. Dwi juga dari Indra Prasta ya Dwi ya? Iya Bu. Ya silakan Dwi. Tidak bisa berpendapat. Ya, yang tadi Bu pertanyaannya. Apakah memang mungkin ya Dwi juga ada kesulitan dalam membuat gambar secara manual gitu yang kadang-kadang bagi sebagian mahasiswa yang tidak bisa menggambar secara manual itu menjadi ini gitu. Jadi permasalahan gitu. Menurut Dwi gimana? Saya emang aslinya kurang buat gambar manual kayak gitu. Kalau solusinya buat saya itu saya cari dulu konsepnya gitu kan pakai referensi gitu terus abis itu nanti di tracing sesuai sama konsepnya saya Bu dari gambar si referensi itu saya tracing jadi kayak lebih ke digitalnya saya optimalin lagi. Jadi solusinya umumnya kalau untuk manualnya mungkin lebih ke
minimal sketsa kalian udah bisa, tapi untuk finishingnya menggunakan digital mungkin gitu ya. Ya. Ya tentunya dengan itu tetap ya prinsip desain yang harus yang harus kalian kuasai. Karena kalau misalkan prinsip desain yang Anda kuasai juga akan tidak akan menarik gitu ya. Tadi kan saya sudah menyampaikan tentang desain brief. Kira-kira menurut kalian ya, sebenarnya tujuan desain brief ini untuk apa ya? Mengapa kita sebagai seorang desainer itu harus mampu membuat desain brief yang baik? Kira-kira menurut Anda tujuannya apa? Ada yang bisa menyampaikan tujuan dari desain brief ini? Ini ada Q, saya bacanya apa ya? Makrifatur ya? Iya Bu, makrifatur. Makrifatur. Oke, silakan makrifatur, kira-kira tujuannya apa ya? Mohon maaf sebelumnya Bu, saya izin untuk off cam karena sinyalnya dari tadi tidak baik. putus-putus. Kalau menurut saya desain brief itu untuk mengetahui segala informasinya dari perusahaan, jadi kita bisa membuat desain itu sesuai dengan keinginan dari kliennya. Memudahkan kita untuk membuat desain sesuai dengan permintaan klien. Oke. Kalau menurut Suyatno? Oke, Bu. Jadi kalau menurut saya tujuannya desain brief ini supaya nggak ada miskomunikasi di antara kedua belah pihak, antara desainer dengan klien gitu. Nah, di dalamnya itu sendiri kan ada beberapa referensi, ada beberapa melihat kompetitor gitu kan. Nah, itu tujuan juga untuk menghindari persamaan entah itu branding atau mungkin targetnya gitu. Jadi desain brief ini sangat penting supaya kedua belah pihak ini mencapai tujuan sama-sama gitu. Itu sih Bu, supaya ini nggak ada miskomunikasi antara keduanya. Oke. Ada lagi pendapat lain? Andrean? Supaya Andrean tidak ngantuk. Silakan ya, bisa berpendapat kan? Sama sih Bu, kayak Suyatna juga, karena desain brief ini kan nyangkut antara desain sama klien kan, jadi klien pun karena emang mereka nggak punya ilmu untuk ngedesain, jadi gimana caranya kita bisa menyamakan pemikiran gitu antara kita, pemikiran visualnya dengan si klien itu yang pengen ada hasil dari itu sih. Nah, jadi Anda sudah paham ya apa tujuannya dari desain brief ini ya. Dari mulai Anda membuat seperti yang saya sampaikan di awal tadi, seperti kita akan meramu makanan. Ini bagaimana apa dulu yang akan kita susun ya. Bahan-bahannya itu seperti apa. Baru setelah mengumpulkan bahannya dan terkumpul semua sesuai dengan komposisinya, baru kita olah. Ya, kita gunakan prinsip desainnya. Lalu kita aplikasikan ke dalam media. Lalu kita akan distribusikan. Ya, ibaratnya makanan itu akan dijual kemana. Nah, itu kita harus pikirkan. Gitu. Ya, jadi dari awal brief design itu, dari awal Anda bertemu dengan klien itu sampai biaya itu adalah proses bentukan dari desain briefnya. Gitu ya. Secara umumnya. Ini masih semangat kan? Masih semangat ya? Semoga masih semangat ya. Oke, sambil masih ada waktu lagi, mungkin saya juga ingin bertanya,
kenapa profil perusahaan itu juga dibutuhkan dalam desain brief ya? Menurut Anda, kenapa dibutuhkan profil perusahaan? Atau bagaimana kasusnya kalau seperti yang tadi ditanyakan sama Adek Irma ya, dengan perusahaannya itu memang belum punya profil sebelumnya. Gitu. Jadi untuk apa gitu profil perusahaan itu dibutuhkan dalam desain brief? Oke, Ironisa bisa mungkin menyampaikan pendapatnya. Kenapa profil perusahaan itu dibutuhkan dalam desain brief? Kalau menurut saya kan kalau kita membuat suatu brief yang akan diingin dari klien, pasti latar belakangnya itu paling perlu ya, karena kan dari latar belakang kita bisa membuat apa yang diinginin oleh klien gitu, dari tujuan-tujuannya, terus sama satu lagi kayak kompetitor dari kalau misalnya kita membuat dari klien brief tapi kita membuat hal yang sama hasil kompetitor, itu membuat klien juga nggak setuju gitu sama apa yang kita desain. Jadi kenapa profil perusahaan itu penting? Ya karena unsur paling pertamanya itu di situ, supaya kita tahu siapa klien kita. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Kalau menurut Michael bisa berpendapat? Ya, halo. Ya, silakan Michael. Menurut saya sih karena dari sebuah logo itu kan kan termasuk identitas perusahaan. Nah itu tuh kan sebuah identitas itu kan seharusnya kan sebuah esensial. Jadi dasarnya orang melihat itu ya kan dari logo. Jadi ya perlu dibutuhkan desain briefing karena desain briefingnya sendiri pun ya bisa ngasih penjelasan itu logo itu gimana, terusannya bisa ngasih pemahaman logo itu gimana, terusannya bisa ya intinya bisa mendapatkan logo yang bagus itu ya itu dari desain briefing. Jadi diperlukan perencanaan yang matang. Mohon maaf, Michael dari mana ya sekolahnya asalnya? Sekolah apa nih? Sekarang masih sekolah atau sudah lulus? Udah lulus. Basisnya desain? Enggak. Tadi saya ngomong Universitas Airlangga. Hah? Bahasa dan sastra Inggris. Anda lebih tertarik ya ke desain ya? Iya, dari SMP sudah tertarik. Oke, berarti ya itulah langkah-langkahnya ya. Walaupun misalkan sebenarnya desain brief juga nggak mesti orang desainer, tapi orang awam juga mungkin lebih paham ya, ini lebih ke desain brief itu seperti apa gambarannya ya. Oke ya, betul yang tadi yang disampaikan oleh Hairunisa sama Michael ya, bahwa memang penting sekali ya kita harus mengetahui ruang lingkupnya itu sebagai identitasnya yang secara esensial itu akan menentukan nanti karyanya. Gitu, ya. Baik. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Berarti sudah paham ya? Oh ya, tadi saya sudah menjelaskan tentang adanya fungsi dan estetika. Nah, kira-kira Anda ada yang bisa menjelaskan maksudnya fungsi dan estetika itu seperti apa? Ya, jadi sebetulnya bekal dari seorang desainer itu harus mempunyai jiwa estetika atau jiwa seni. Ya, dan di situ juga ada fungsi. Mungkin ada yang bisa berpendapat lebih dari yang saya sampaikan tentang kenapa sih harus memiliki jiwa estetik atau kenapa di situ ada fungsi.
Widya bisa menjelaskan, Widya? Ya, Bu. Bisa menjelaskannya? Maaf, Bu, tentang estetik ya, Bu ya? Ya, kenapa? Kan sebagai seorang desainer itu harus punya bekal antara jiwa estetikanya ya, jiwa seninya, gitu ya. Terus harus di situ juga ada nilai fungsinya. Nah, kira-kira Anda bisa menjelaskan mungkin menurut pendapat Anda, pendapat kita sebagai seorang desainer harus punya jiwa estetik atau seni ya, dan apa yang dimaksud dengan fungsi di sini gitu. Kalau menurut saya, ketika kita membuat sesuatu, misalnya ngebuat logo, kita harus masukin dua unsur itu sih, Bu, estetik dan fungsi, agar pertama nyaman dilihat, terus nyaman dilihat tapi fungsinya juga masih bisa jelas tersampaikan gitu kalau menurut saya. Oke, ada pendapat lain? Tanzila mungkin punya pendapat? Mungkin ini kali ya Bu, misalnya kayak kita dikasih deadline dalam sehari harus selesai. Terus kan biasanya kita kayak yang penting kelar gitu kan. Nah, biasanya tuh di situ tuh kita suka lupa prinsip desain kayak gimana, kayak udah bodo amat lah, yang penting tugasnya kelar. Nah, di situ kayak jiwa estetik diperluin deh, Bu. Biar tetap selesai tapi tetap ada nilai seninya dan tetap kelihatan estetik gitu, meskipun kita ngerjainnya dalam waktu yang sebentar. Menurut Tanzila, seberapa pentingkah orang memiliki jiwa estetik dalam desain? Penting apa tidak? Penting sih. Soalnya itu yang ngebedain antara desainer dengan orang awam nggak sih, Bu? Kalau misalnya kita punya jiwa estetik kan kayak bisa ngelihat bagusnya kayak gimana sih komposisinya, yang mana sih yang kelihatan seimbang kayak gitu-gitu. Kira-kira kalau yang nggak punya jiwa estetik bisa tidak menjadi seorang desainer? Kayaknya bisa, cuman mungkin nggak terlalu kayak perlu diasah gitu deh, Bu. Soalnya itu kayak penting banget di dunia kerja. Jadi kesimpulannya bisa ya Tanzila ya? Iya. Yang nggak punya jiwa estetik. Kalau menurut Sirpi gimana Sirpi? Kira-kira menurut Sirpi yang nggak punya nilai jiwa estetika atau jiwa seni kira-kira mampu nggak kalau dia menjadi seorang desainer? Menurut saya mampu, cuman hasilnya kurang memuaskan mungkin, Bu. Karena kan jiwa seninya nggak ada. Beda seninya itu kan, seni itu kan penting, Bu. Jadi kalau misalnya dia menghasilkan karya bakal beda di antara yang lain kalau dia punya jiwa seni. Kemungkinan bisa, cuman kurang memuaskan hasilnya. Atau dari pendapat lain, Fatimah saya belum dengar suara Fatimah. Iya, Bu. Untuk masalah jiwa seni itu semua orang bisa untuk kayak bikin estetika segala macam, sama kayak si Irvi tadi, tergantung dari hasil akhirnya itu gimana. Jadi kalau sesuatu orang lihat yang misalnya dia lihat hasil jadi punya jiwa seni yang orang lain bilang wah keren ya, terus dia bisa ada motivasi untuk terus diasah seninya. Oke. Jadi kesimpulannya memang bisa saja, tapi mungkin menarik atau tidaknya mungkin bisa ini ya. Tapi tentunya juga kan yang menikmati hasil karyanya adalah audiens kan, orang lain kan, target audiens ya. Tapi setidaknya kalau misalkan bisa menguasai konsep brief, mungkin jiwa seni juga bisa diambil dari referensi-referensi, atau misalkan dari kliennya sendiri itu bisa menjadi permasalahannya.
gitu ya, menjadi solusi permasalahannya ya. Jadi kalau misalkan nggak punya jiwa seni pun sebenarnya bisa aja. Dan itu benar yang dikatakan tadi sama siapa ya tadi, Sirpi apa ini ya tadi ya, ya memang perlu diasah gitu. Setiap manusia mungkin mempunyai jiwa seni, tapi kalau tidak diasah juga tidak akan muncul gitu ya. Terus untuk fungsinya sendiri, fungsinya di sini maksudnya seperti apa ya? Desainer itu selain punya estetika juga harus karya yang dibuat itu adalah memiliki fungsi. Albert bisa berpendapat? Fungsi di sini maksudnya apa ya? Mungkin fungsi maksud di sini itu fungsi desain sebagai tujuannya yang dibuat, Bu. Jadi bagaimana desain itu bisa mewakili produk atau karya yang dihasilkan. Jadi sesuai maksudnya gitu, Bu. Gimana ya ngomongnya? Ada fungsinya ya. Jadi gimana? Ya kira-kira seperti itu, Bu. Jadi karya itu dibuat tidak hanya berdasarkan estetika atau keindahan aja, tapi juga di situ ada fungsinya. Di dalam iklan-iklan itu ya bagus-bagus, menarik-menarik, cantik-cantik, tapi kan di situ juga ada fungsinya, yaitu sebagai promosi, misalkan seperti itu ya tentunya ya. Oke. Jadi tadi mungkin dari diskusi juga kalian bisa menyimpulkan sendiri untuk materi tentang desain brief ini ya. Untuk sesi pertemuan 3, Ibu, ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya tutup? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya kita foto dulu ya. Saya izin on kamera dulu semuanya. Ya, kita foto bersama dulu ya, kita kenang-kenangan karena kita cuma 4 kali pertemuan. Tanzil udah ada ya, ada Irma tadi udah. Oh, udah ada, jadi 2 itu ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Isi daftar hadir udah semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, untuk pertemuan ketiga ini kita istirahat dulu selama 10 menit ya, tapi videonya tetap ya, itunya Zoom-nya jangan keluar dulu. Oke, sampai ketemu di sesi pertemuan keempat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dulu sementara 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.